Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa aja, yang penting jangan dingin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ibu-ibu yang Allah muliakan, tiga bekal seorang mukmin, ya. Tiga bekal seorang mukmin. Salam Majamilah, ya. Suaranya khas. Teman bajuna baju ABG iya mah. Sami-sami Majamilah. Cager. Alhamdulillah. Ini ada paket. Pak Ucan ngirim paket kan? Mangga. Atur nuhun. Majamilah SMA-nya kayak apa dulu ya? Iya. Kalau punya foto kagak? Ada. Yang kecilan yang gede ada Ucan. Oh. Yang kumplit, yang nenek-nenek ada. Ya SMA 18 tahun. Lagi manjat pohon di jambu, ya. Iya. Ikutin orang jalan, Pak. Baik, bekal hidup orang beriman itu yang pertama ya tentu amal soleh. Yang pertama amal soleh. Rasul bersabda, yatba'ul mayita salasun, kata Nabi. Yang ikut mayit itu ada 3. Fayarjiu isnain, tapi yang 2 pulang. Apa yang pulang? Ahluhu, keluarga, wa maluhu, harta, wa yabqa wahid, ada 1 yang kekal, adalah amal soleh. Putranya Pak Gubernur Jawa Barat itu sudah lulus S1, berarti sudah dewasa, ya. Bayangkan, jangankan anak gubernur, Bu, anak lurah aja kaya kok. Betul tidak? Anak presiden itu punya perusahaan yang omsetnya puluhan miliar, ratusan miliar. Apalagi ini anak Pak Gubernur juga pernah menjadi wali kota. Tentu kaya bukan main. Tapi ketika Ananda Eril ini wafat, ikut nggak kekayaannya Ananda ini? Motor gedenya ikut nggak di kuburan? Mobilnya? Iya, nggak ada yang ikut. Empuk, ini makan apa tadi? Makasih. Dan keredok ini cabenya 6. Jadi saya ingin menggambarkan orang sekaya apapun kalau wafat yang dibawa ya amal doang, maksudnya begitu. Lah boro-boro mobil, Pok. Lah kancing baju ge boleh masuk. Betul nggak? Ya. Ini umpama nih, ibu-ibu nih, saya yakin yang Anda di sini ada kalian bajunya selemari. Ada. Lah kalau mati bawa apa? Bawa kain putih doang. Itu paham. Hilok di bawah selemari. Orang boleh.
Jadi bekal hidup orang beriman adalah amal soleh. Lah pertanyaannya, lah kalau ini bekal, lah kan kudu banyak bekal mah. Ya. Ada yang pernah pergi jauh di sini ibu-ibu? Ciledug lah, Ciledug seberapa jauhnya sih? Yang jauh ada nggak? Yang jauh banget? Ada. Lampung. Ibu ke Lampung pernah? Bekal nggak? Duit ya. Ini banyak lah yang bawain. Makin banyak bekalnya, makin nyaman kan gitu ya. Orang lain telam-telam, lah kita mau beli beli ini, beli rengginang, beli geplak, beli opak. Ya punya duit, ya, bekalnya banyak. Apa bisa beli? Nggak pelongo. Nah kita juga sama. Kalau amal solehnya banyak, pulang, lah ibu kan bakal pulang. Ibu bakal pulang nggak? Mana? Kali ke Sempora. Iya. Kampungnya orang beriman kan bukan di dunia ya. Ini mah cuma ngombe doang. Ngombe ini artinya ini nih. Nih dipegang, diuyup, lah panas gak jadi dah. Ngombe itu minum. Ada orang jauh di sini pasti tahu dah. Bentaran doang, namanya juga minum, tegukan seuyupan, lalu udah pergi lagi, ngelanjutin ke kampung aslinya. Nah kampung ibu tuh bukan di sini, ini mah transit doang. Lah buktinya apa? Lah buktinya udah pada pulang banyak. Lah ibu nanti nyusul. Lah tahu, orang nggak pernah di SMS itunya malaikat. Jadi supaya bekalnya banyak, caranya bagaimana? Itu kan pertanyaannya tuh ya. Lah karena kita bawanya itu doang, tarik sono. Caranya gampang aja. Ya. Surat Al-An'am ayat 162, amalin beres. Udah hafal, udah nggak usah dibuka, udah ngelotok luar kepala. Udah hafal, udah. Pakai ngelotoknya sampai lupa ya. Ini ngaji kayak bercerai begini, laki bini cerai ini jauh amat ya. Lah maju ngapa? Emang apa sih mau gigit? Lah ini kesian ini. Mak, macam bilang naik maju mak. Lah ngapa di situ? Di sini yang di sini boleh tiduran boleh nih sini. Kalau nggak malu. Maju pok ya. Yang maju mudah-mudahan mantunya soleh, cakep ya. Nah begitu ya, situ mak ya. Ya kan enak kayak kondangan yang maju begini mah. Suruh kayak tahlilan jauh-jauh begitu. Jadi caranya supaya kita punya bawa bekal yang banyak, kalau nanti Allah udah panggil, caranya ngamalin ayat tadi. Itu ayat intinya begini. Dari mulai bangun tidur sampai ibu tidur lagi, niatin ibadah. Udah itu aja, udah caranya gampang. Itu jadi amal soleh semua. Jangan kata ngajinya. Ibu main poli jadi amal itu. Kalau niatnya memang ibadah. Ya. Masak amal tuh, niatnya ibadah. Jangankan masak bu, ibu godain laki ibu, ibadah itu amal. Godain, apa perlu dijelasin? Ngitik-ngitikin, umpamanya. Lah lo orang paham udah pada senior begitu sih. Kecuali Mak Jamilah udah lupa, udah expired. Mak nyadar masih nih mak, biar enakan. Ya di situ juga boleh tuh nyender, nggak mau, ya udah. Jadi sumpama kata ibu dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu juga
Diniatinnya itu enggak sekali bu niatnya, kan 5 kali dibaca niatnya. Kalau sholat, inna sholati, ya Allah sholat saya, menusuki ibadah saya, mati, mahyaya hidup saya, mati saya, lillahnya untuk engkau. 5 kali itu dibaca terus niatnya. Lah ilok lupa sih. Nih, tar ke asar niat lagi. Pokoknya saya dari mulai bangun tidur ya Allah sampai itu saya niatnya ibadah aja semuanya dah. Dicatat itu. Ntar habis asar ke maghrib niatnya begitu lagi baik. Habis maghrib ke isya niatnya juga sampai tidurnya juga dihitung ibadah itu. Gampang kan? Hah? Emang susah? Oh gak pada jawab. Gampang gak? Ih begitu gampang. Kalau kagak begitu tekor. Ibu hidupnya kan kata Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hidup ini kan untuk ibadah. Lah kalau ibadahnya cuma ngaji ngandelin ngaji begini sama sholat doang, lah ini juga belum tentu ikhlas. Iya. Lah sholat belum tentu ikhlas. Nah, orang sholat nyariin kunci ketemu sih. Ngerasa tuh ngetawa. Dicariin dari belah wetan, belah kulon, belah lor, orang ketemu pisan. Begitu Allah, ya Allah di baju yang koneng. Nah, marbuah. Lagunya si marbuah. Jadi bekal pertama apa tadi? Orang beriman bekalnya amal supaya semua jadi amal soleh. Bagaimana tadi caranya? Semua. Mantap tuh kalau begitu itu. Semuanya dinilai ibadah. Cakep bener. Begitu nanti kita diambil hisab rapot kita, nilainya 9. Mantap. Begitu ditanya, kamu kata siapa kok nilainya nih 9? Kata Ustadz Gupron. Ya saya juga ketepaan dapat surga itu kalau begitu. Satu tuh ya, kan ada 3 tuh. Yang kedua, bekal hidup orang mukmin itu ada di Al-Baqarah 197. Kagak usah dicari, udah hafal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Nah, lu siapa tuh yang ngomong tuh? Itu yang melanjutin pinter itu. Siapa itu? Itu kalau belum sakit jangan dibawa ke dokter itu. Bekal orang beriman setelah amal soleh adalah takwa. Itu Allah sendiri yang ngomong, bukan saya. Ya tentu banyak pengertian takwa, tapi saya mau yang gampang aja dah. Takwa itu hurufnya kan 4 ya. Itu ada artinya semua. 1 takwa hurufnya ta. Ta artinya tawadu. Rendah hati. Orang yang rendah hati itu bagaimana Ustadz? Gampangnya begini. Pokoknya ngeliatin orang lain, dirinya tidak merasa lebih baik dari orang lain, siapapun dia. Kalau merasa lebih baik dari yang lain, kagak ada apa-apanya ilmu kita dibandingin iblis. Iblis itu enggak cuman pinter, soleh luar biasa, tapi gara-gara ngerasa lebih baik dari Nabi Adam, dan kemudian dia kagak mau sujud, dilaknat Allah, kafir dia. Maka rendah hati itu maknanya tidak merasa lebih baik dari siapapun. Lihat yang kerudungnya rada-rada beluak, ya Allah kerudung dia rada beluak ya. Ya tentu saja dia sederhana hidupnya, nanti hisabnya juga sederhana. Lihat yang hidungnya minimalis, ya Allah, ini tetangga saya hidungnya minimalis amat ya. Tentu dia lebih efektif dan efisien dan solider sama temannya karena bagi-bagi oksigen begitu. Ketawa dijelasin malah ketawa. Lihat orang kaya, ya Allah dia mah kaya, tentu dia sedekahnya lebih banyak dari saya begitu. Lihat orang miskin, ya Allah dia mah miskin, dia masuk surga duluan dari saya 500.000 tahun begitu.
Lihat orang yang tua, ya Allah, Majamila lebih tua dari saya, tentu dia ibadahnya lebih banyak dari saya. Lihat si Neng mana yang masih single itu. Nah, Neng ya, lihat dia lebih baik dari saya, dia lebih mudaan, dosanya lebih dikitan dari saya, begitu. Itu orang rendah hati begitu. Bahkan mohon maaf, melihat orang kafir pun, ya Allah, apa susahnya Engkau berikan hidayah kepada dia. Dan jika Engkau beri hidayah kepada dia, lalu dia menjadi pejuang Islam, dia menjadi orang yang mulia. Pan contohnya banyak. Irene Handono, kenal nggak? Ibu Irene Handono kenal nggak? Seorang mu'alaf yang sekarang menjadi ustazah terkenal, dan kerjanya itu mengambil orang non muslim biar jadi muslim, menjadi muslim. Kan dahsyat itu. Adanya non muslim. Itu maksudnya tadi, kita ngeliat orang di luar Islam, siapa tahu dia bisa, buktinya banyak orang masuk Islam kan. Kokolim, Pelikso kan hebat-hebat betul itu. Nah kita malah balak ciprut, Islam dari keturunan, begini-begini baik. Bahkan mohon maaf, orang rendah hati itu ngelihat preman pun tidak merasa lebih baik dirinya dari preman itu. Karena tidak mustahil Allah memberikan hidayah sama si preman tadi, lalu dia menjadi orang yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap agama. Lah kita kalah jauh. Apa ada buktinya? Banyak. Nih yang model umur-umuran saya yang 50 tahun ke atas pasti kenal. Ada 4 preman legendaris di Indonesia yang kemudian mereka menjadi seorang yang memberikan sumbangsih kepada agamanya luar biasa. Ibu Slamet pasti kenal. Kenal dengan siapa? Kenal dengan Johnny Indo, pasti kenal. Generasi saya kenal dah, tapi bocah karang meneng gak paham Johnny Indo. Kenalnya Sule Mandre dah. Tahun 82 Johnny Indo masuk Islam. Itu bukan preman kaleng-kaleng. Dia pernah merampok 4 kilo emas di daerah Roksi. 4 kilogram emas. Emas segram kan 1 juta. Lah kalau 4 kilo berapa duit itu? Kalau dibeliin cimol, kelelep ini gedung. Habis rampok 4 kilogram itu ketangkep. Ya namanya preman gak kaleng-kaleng, preman kelas antep. Di sono di Nusa Kambangan di penjaranya, biar gak keluar. Di penjara di Nusa Kambangan kabur dia. Preman hebat. Bahkan dia dijuluki Robin Hood. Karena dia kalau habis ngerampok itu dibagi-bagikan orang miskin. Tapi dia belum masuk Islam waktu sebelum tahun 82, karena masuk Islam tahun 82. Nah, 12 hari dia melarikan diri, ya, dan udah nyampe daratan. Tapi kemudian ketangkep lagi. Kemudian dipenjara di Tangerang. 14 tahun. Tapi belum nyampe 14 tahun, dapat remisi macam-macam, keluar. Karena dia ganteng orangnya, banyak tawaran main film. Ya Indo kan banyak main film dulu. Ini ngomong-ngomong nyambung apa kagak sih? Dari tadi pelongak belum baik. Johnny Indo kenal nggak? Ya minimal tahu nggak apa? Ini dari tadi pelongak baik. Oh dengerin, ya syukur. Lah kali bingung lah, saya bangun cerita juga mau baju saya ceritain lah kalau nggak paham ah. Johnny Indo. Nah kemudian setelah main film tadi kemudian apa? Masuk Islam. Nah setelah masuk Islam ya dia belajar agama. Lama biasa orang Indonesia kan seneng ya kalau ada mantan napi cakep ganteng lalu bisa dia ceramah terkenal. Sampai Pak SBY Jada dulu pernah manggil beliau waktu Pak SBY belum jadi presiden. Cuma dia gak mau, katanya grogi. Johnny Indo, preman kelas berat jadi ustadz. Oh, kenapa? Ya tadi hidayah. Maka kita gak boleh lebih baik sekarang ini lihat ada preman, oh pakai tatuan, belum tentu kita lebih baik dari dia. Karena Allah Maha membolak-balikan hati manusia. Kan begitu.
Nah, kalau bocah sekarang nih rada kenal nih, preman kelas berat juga yang menguasai bongkaran Tanah Abang, Hercules namanya, kenal nggak? Iya, sekarang kenal. Bukan Hercules yang badannya sterk, bukan, orangnya mah ceking. Tapi preman kelas berat dia. Di badannya ada kira-kira lebih 60 bacokan. Mata kirinya pecah, tangannya buntung. Raja preman dari Timur dia aslinya, kalau nggak salah. Tapi Allah membalikan hati Hercules ini, masuk Islam dia juga. Begitu masuk Islam, namanya orang terkenal. Ya, akhirnya banyak bergaul dengan ustadz-ustadz terkenal. Di antaranya adalah Gus Miftah itu. Lalu dia banyak belajar ngaji. Sekarang banyak ceramah juga. Dan istrinya orang Indramayu, cakep perempuannya, bininya, support dia. Ya, emang laki mah kadang-kadang tergantung bininya. Kalau bininya balaka ciprut, ya lakinya orang semenggah. Jadi kalau bininya lempeng, cakep, lakinya lempeng. Karena mohon maaf Pak, gagah-gagahnya laki kalau di sisi bini mah cengeng laki itu, kayak bocah. Kelihatannya doang gagah, coba sama bininya malah cengeng dia. Kan ibu kan punya 5 kelebihan yang laki gak punya. Siapa nggak? 5 kelebihan ibu masih inget nggak? Lupa baik. Kebanyakan mengginang ya Maya. Sama geplak. Kelebihan perempuan itu kalau rumah ya ditinggal, yang penting ada bini, mau lakinya tugas 20 tahun kayak rapih bayar rumah, betul nggak? Tapi coba lakinya bininya yang kondangan ke Brazil 60 tahun misalnya, lakinya suruh ngurusin rumah, kelamaan ya, 6 tahun dah, kondangan 6 tahun, itu rumah pasti berantakan udah kayak kepala pecah. Beresin pendaringan aja orang jebot. Itu kelebihan perempuan. Yang kedua kelebihan perempuan apa? Kemana baik inget yang di rumah. Ini Mah Jamil nih kalau kondangan nih bos lampe deh. Kondangannya mah jeban. Paling gede 20.000. Lah ngaku bae malah saya orang kampung sama tahu. Begitu tuan rumahnya bilang, ayo mak, kok bawain buat di rumah, dibuntelin bener. Padahal basa-basi dong nawarinya. Buat siapa Pok? Buat yang di rumah. Mana ada laki kondangan bawa selampe buntelin rengginang. Cupar amat lagi begitu. Menang lelaki baik. Agak ada. Iya yang menang lelaki baik. Ada waktunya mak. Yang ketiga perempuan tuh lebihnya bisa ngelola duit ya. Emak kalau megang duit 200.000 itu bisa sekandutan belanja dari pasar Bengkok, pasar Serpong kek. Ada oyong ya, ganyong, gengsot ya. Wajib sagon apa bisa dibeli. Tapi laki-laki bawa duit 200.000 2 jam habis. Rokok Samsu 2 bungkus. Itu paham itu. Yang keempat, perempuan itu insting nyari duitnya tajam. Pokoknya laki duit diumpetin di mana baik pasti ketemu dah malah sama bini. Ketemu. Pelakinya nanya sih, bininya nanya, "Bang, ini duit apaan di kaos kaki?" "Mana?" "Itu duit sial dangkalan," katanya. "Udah taruh kaos kaki lu nemu baik." Instingnya tajam. Kembali kepada materi tadi, orang yang rendah hati itu tidak merasa lebih baik dari siapapun. Kembali tadi, preman legendaris Hercules. Sekarang beliau masih, dan hebatnya nih, ini hebatnya, kita kalah semua sama Hercules. Apa kalahnya? Hercules sekarang tiap hari Jumat itu ngasih makanan untuk 300 anak yatim. Lah coba itu. Lah kita nggak pernah ngamalin kayak gitu tuh.
Iya nggak? Lah paling juga ya sedekah dah buat bareng-bareng itu. Kalau yang di masjid kan suka ada tuh nasi kotak ya. Tapi kan paling 1-2 bungkus 300 dia sumbangannya, bayangin. Tadinya preman, bukan sembarang preman, kelas antep dia, kelas berat, gak kaleng-kaleng. Nanti kalau di jalan lihat anak pang itu doain aja, ya Allah, mudah dia dapat hidayah, dia bisa jadi yang banyak tatonya gitu kan anak pang kan. Dan kita jangan merasa lebih baik dari dia. Ada yang kenal dengan Anton Medan, preman kelas berat, penjudi juga dulu. Sama dia. Dia dapat hidayah. Setelah dapat hidayah apa? Ganti namanya jadi Effendi Ramadan. Jadi ustadz terkenal dia sebelum meninggal. Terkenal. Bahkan dia bikin pesantren namanya At-Taibin. Pesantrennya sampai hari ini masih eksis. Bayangin coba. Lah kita kalah jauh sama beliau. Kan hadisnya bunyinya gimana? Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru wa ajru man amila biha. Siapa yang menjadi pelopor kebaikan, maka Allah beri pahala dia sempurna dan pahala yang mengikutinya. Lah kalau beliau yang dirikan pesantren, sekarang pesantrennya ada 1000 orang, ya tiap hari dia dapat pahala 1000 tuh, transferan pahalanya. Kan dahsyat itu. Padahal tadinya preman. Ada lagi satu lagi preman yang top, tapi dia non muslim, tapi menurut orang Kristen dia hebat. Namanya John Kay. Kenal nggak nih yang rada mudaan? John Kay kenal nggak? Rita Sugiarto baik kenal. Lagunya 2 kursi ya, sama oleh-oleh. Saya paling seneng lagu bukan bagaikan ranting yang kering. Itu cakep. Iis Dahlia. Perasaan ku berbakti untukmu. Gitu dah. Pokoknya kalau orang dulu mah ya rada-rada demen lah yang namanya dangdut ya. Saya mah kan orang dulu masuknya. Nah jadi takwa itu pertama maknanya adalah tadi apa cirinya tawa. Makanya Bu jangan merasa lebih baik dari yang lainnya. Mohon maaf nih, walaupun ibu udah rajin ngaji, rajin tahajud, rajin, itu mah hidayah dari Allah. Kalau nggak ngasih hidayah Allah, ya kita nggak kayak gini maksud. Maka yang belum mereka doain aja. Jangan kita merasa lebih, karena kalau kita merasa lebih, iblis yang lebih top dari kita dilaknat gara-gara merasa lebih. Bahkan nih mohon maaf, ujiannya berat nih tapi kepada anak sendiri jangan merasa. Tapi ini berat, jarang-jarang yang bisa ini. Ya saya juga kadang-kadang berat juga. Lah kita kan mana mau kita lebih ngalah sama anak, nggak mau kita. Kalau pakai hawa nafsu mah enak baik lu gua yang lahirin lu dulu di sini di perut emak. Masa emak kalah sama lu? Begitu kadang-kadang kan ya. Ego kita begitu. Tapi ya kudu belajar. Kalau kita tahu agama kan artinya berbeda. Sebelum tahu sih ya begitu dah. Ya walaupun tetap ya orang tua itu punya kewajiban mendidik, mengarahkan, ngomel juga boleh asal yang benar karena Allah ngomel. Itu yang pertama. Yang kedua huruf takwa itu apa hurufnya? Takwa tadi tak, yang kedua apa? Qaf. Qaf maknanya qanaah. Qanaah itu artinya ada 3. 1, yang sekarang sedang dinikmati, yang dimiliki sekarang disyukuri karena ini yang terbaik. Menurut kita ini adalah tidak terbaik, tapi menurut Allah ini yang terbaik sekarang yang kita punya ini. Karena nggak ada yang kebetulan. Emang kebetulan? Nggak ada di dunia ini kebetulan. Allah wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Daun jatuh aja Allah yang monitor. Bagaimana kebetulan sih?
Maka yang sekarang nih kita kan kayak saya nih contohnya gak usah jauh. Saya sekarang jadi guru ngaji. Ya ini yang terbaik menurut Allah. Walaupun saya pengennya mah jadi camat kalau mau mah. Jadi RT aja pensiun saya. Jangan ngomong-ngomong ke orang Bu. Saya dulu pernah ngelamar kerja di pabrik. Tahun 91. Berarti sudah. Sekarang tahun berapa? 2002. Berarti sudah 31. Ibu tahu Gading Serpong? Yang benar nih. Pintu keluarnya tahu di sono? Yang belah kirinya Toto, sininya Tipiko, sininya Pamindo. Nah, lempengan gerbang itu apa? Gading Serpong itu dulu ada pabrik namanya pabrik Danto. Pabrik ubin, kecil pabriknya. Nah, saya dulu dapat kerja di situ tahun 91. Tes, lulus. Saya kan jelek-jelek ini lulusan biologi dulu, A2 SMA-nya. Isi pesantren dulu tapi. Biologi saya, Bu. Maka matematikanya rada pinter dikit ya. Agak belon-belon amat dah. Tes tulis lulus. Nah, yang kedua, saya diajak saudara saya ketemu dengan manajernya di Pasar Anyar. Tahu Pasar Anyar nggak? Di mana? Hah? Ya syukur kalau tahu mah. Karena di Bogor juga ada Pasar Anyar. Zaman segitu, kalau ada orang mau kerja, nemuin manajernya udah senyum-senyum, udah beres dah. 99% terima lah. Karena nanti manajernya tinggal telepon asistennya. Nih si Miun masuk. Iya Bapak kata begitu. Nah, saya tes tulis lulus, silaturahim ke manajernya senyum-senyum. Lah saya udah, ya lulus sudah beres sudah. Yang terakhir akhirnya tes wawancara. Setelah tes wawancara, dari sekitar 60-an orang, 3 orang yang diterima. Saya ngeliat dong percaya diri. Wah, datang duluan pengen tahu siapa yang diterima. Alhamdulillah kagak lulus. Udah sempat menurut waktu itu. Aduh, kalau ada Paramex saya minum 10 kali. Tapi itu tadi, ini terkait dengan materi kita kona'ah. Allah kagak pengen saya di pabrik. Lantaran saya di pesantren sekolahnya, maka Allah kayaknya ngarahin saya, udah kamu ke agama aja. Hanya saya kuliah di agama. Ya sampai sekarang saya jadi guru ngaji, alhamdulillah. Kalau jadi guru ngaji mah berkah, habis tahlilan beseknya 2, padahal bini 1. Ya. Dan coba kalau Ustaz kalau mimpi tahlil beseknya 2. Ini aja dinner kuenya bisa 2 bungkus nih saya. Oh, sama tuh ya. Maksudnya 2, kan snack kan ada sing sebungkus itu kan. Kalau makan sebungkus tuh. Saya mah 2 ini. Coba aja liatin tar. Padahal kalau saya di pabrik saya paling jadi supervisor paling tinggi dah. Ya alhamdulillah jadi guru ngaji. Orang beli mobil ya sih kita kebeli sih alhamdulillah kan gitu ya. Orang bikin kontrakan lah kita bikin kontrakan bisa. Belum guru ngaji. Tapi kan alhamdulillah bermanfaat ya. Walaupun kayak gini belakang ciprut ngajarnya itu kan. Ambil poin-poinnya, ibu ngomong lagi ke yang lain saya dapat pahala. MML namanya. Makanya kalau ngaji dicatat. Kalau ngaji sama bapak-bapak saya nanya, bapak-bapak pulpennya bawa? Ibu-ibu enggak, lebih ibu enggak bawa pulpen ibu mah. Tawa, memang ngerti apa? Kasihan sama Jamila ini udah kagak nyambung. Jadi apa? Kona itu pertama maknanya apa? Yang udah sekarang ada ini disyukurin, ini yang terbaik. Ibu sekarang keadaannya begini, itu yang terbaik. Jangan mengikuti ego nafsu, karena Allah lebih tahu kita. Didengerin nih baik-baik ini. Ibu sekarang lakinya yang sekarang itu yang terbaik. Mau pendek, rebek, pesek,
Itu yang terbaik. Kalau ibu dapatnya si Miun sono, ibu bisa disakiti 2 bulan cerai bisa dah. Karena ini si Miun pendek pesek jadi awet dah. Udah kayak kangkung. Yang sekarang nasib yang sekarang sudah kita terima ini itu yang terbaik menurut Allah. Itu membaca WA mulu apa itu Neng? Nyender ya. Apa nih? Parisan ya dari maknya. Jadi yang suka apa namanya menggugat takdir Allah itu orang yang tidak qanaah. Orang yang qanaah itu ya Allah, pokoknya apapun yang terjadi, yang penting saya ikhtiar udah berdoa, ini yang terbaik. Baca surat Al-Baqarah 2:16, kagak usah dilihat. Suatu padahal menurut Allah itu baik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha tahu hari ini, besok dan yang akan datang. Lah kita mah taunya karang doang. Nih umpama ada yang saya udah dilamar sama siapa? sama si Mian. Kerjanya di Pertamina Ustadz, bagian dorong-dorong, deh. Dorong-dorong baik lu banggain. Nyat gitu. Tapi kagak jadi Ustadz, gagal. Iyalah, ngapain dorong-dorong, capek. Ya, kalau yang gagal itu yang terbaik. Ini kita kan kagak pengen hujan ya. Hujan berarti terbaik. Jelas nih. Ntar nih pulang haji mak diomelin lakinya, terima. Saya nggak pengen diomelin, tapi Allah menakdirkan diomelin. Berarti itu yang terbaik, ada hikmahnya, pasti. Tawa, omelin lakinya. Lah bisa aja kan ya. Lah orang sebelum berangkat ngajinya, orang pesen sama anaknya, tong, ntar kalau babak pulang bilangin babak suruh ambilin pakaian yang kehujanan adanya. Lamanya bapaknya dongkol, orang asem nih bini ngaji tapi nyuruh gua ya. Bawah kita, urusan akhirat lihat yang di atas kita. Nah tuh. Ibu ada yang punya motor? Ditanya udah pada pulang apa ini? Ada, motor ada? Maaf, motornya tiap habis bensin beli bensin kan? Pom bensinnya banyak kan? Hari ini di Sri Lanka kagak ada bensin. Krisis obat-obatan, krisis bahan pokok makanan, krisis BBM, sampai ada yang ngantri sehari, bahkan ada yang meninggal hari ini. Coba itu, kita bersyukur di sini. Bersyukur. Lah orang kalau nggak ada BBM, mau belanja ke pasar, mau dagang nggak bisa, mau ribet urusan. Kita alhamdulillah belum krisis. Maksudnya ngeliat di bawah kita. Yang hidungnya 2,5 cm, ngeliat yang hidungnya 1,5 cm, bersyukur jadinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, makna qanaah itu adalah sembari minta yang lain, yang ada yang udah Allah kasih dimanfaatkan untuk mendapatkan ridho sama yang ngasih itu. Ini ibu kasih sehat ngaji, berarti ibu qanaah, bersyukur. Yang ngasih seneng, Allahnya lah seneng. Aku kasih tahu pada ngaji, aku seneng gitu. Maka Allah tambahin nikmatnya. Enggak harus nikmatnya uang, nikmat itu bisa macam-macam. Kira-kira begitu. Nah, yang ketiga hurufnya adalah apa? Wow. Kemarin rame di televisi ya, di internet juga ya, tentang seorang perempuan masih gadis namanya Halimah, anak Betawi. Ceritanya dia jadi cleaning service di Bandara Soekarno-Hatta. Terus dia ditakdirkan Allah nemu dompet
dompetnya ada isinya ceknya senilai 3,5 miliar. Kalau beliin dawet Banjarnegara itu kelelep Cisauk. Kalau mohon maaf, kalau saya mungkin juga ibu nemu cek segitu, masya Allah. Kan cek mah bebas, siapa yang mencairkan juga boleh, terserah. Kamu udah jadi. Beda kalau nemu buku tabungan, itu nggak bisa sembarangan, atau ATM itu ada pinnya. Lah kalau cek mah nggak ada pinnya. Coba kalau saya juga belum tentu sih dilaporkan. Waduh, kebayang dong 3,5 juta beli tanah 3.000 meter di Ciseeng. In kontrakan 20 pintu ya. Mobil ganti. Majamilah, waduh. Tapi si Halimah ini waro itu apa? Tadi hati-hati. Dia laporin ke security. Dari security dilaporin ke manajemen. Singkat cerita, yang nemu, yang hilang datang. Betapa lo coba bu, ibu kehilangan duit 1 juta, baik terus ketemu lagi, kira-kira girangnya kayak apa tuh? Gigi rontok kali, girang banget kita. Lah ini 3 miliar. Ya Allah. Maka saking senangnya si itu dia dikasih hadiah. Dan ini penting nih. Kalau ada kita meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah bakal ganti yang lebih baik. Kan tadi si Halimah ninggalin cek ya, maksudnya gak diambil tuh. Kata Allah bakal diganti. Apa gantinya coba? Ternyata memang lebih baik gantinya. Apa gantinya? Pertama dia dikasih penghargaan tadi sama yang kehilangan. 1. Yang kedua, pihak manajemen ya itu ada istilahnya konsolidasi karyawan lah, jabatan ya. Ada jabatan kosong, tapi ini sebenarnya yang harusnya mengisi itu sarjana. Nah si Halimah lulusan SMA, tapi karena kejujurannya si Halimah diangkat jadi supervisor. Gajinya yang tadinya cuma 3,5 juta jadi 12 juta lebih. Tapi itu baru satu hal. Keuntungan yang kedua yang lebih hebat, namanya harum di kalangan teman-temannya. Namanya harum di kalangan manajemen. Namanya harum di keluarga, di kampung, dan yang paling penting harum di langit. Malaikat pada viral di langit dia. Top. Bocahnya masih ada tuh. Saya nggak punya nomor HP-nya. Tahu berapa ya nomornya? Maksudnya suruh ngomong di sini, ya. Ini masih muda sih, Neng umur segini, masih muda. Jadi itu waro. Nah, yang kedua nih, ini kisah asli di zaman dulu, ada dalam hadis. Jadi ada orang kaya, namanya Syekh Abdullah. Kaya ya. Ini di hadis nih ceritanya, asli nyata. Jual tanah, niat mau ngejual tanah. Tapi yang namanya orang baik kan pengen juga dong yang beli juga orang baik gitu ya. Ya banyak sih yang datang beli. Si Udin ya, tadi si Mian ya, si Miun lah pokoknya berkata. Nah ternyata Syekh Abdullah milih calon pembelinya orang baik, namanya Syekh Abdul Hamid. Singkat cerita, akad ya jual beli antara Din sama-sama ridho, harganya pas semuanya selesai, pulang yang punya, yang beli pulang. Nah seminggu kemudian yang beli datang lagi, mau ngapain? Bawa koper lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tuan Abdul Hamid, ada apa ini? Seminggu kok datang lagi kemari ya? Katanya begitu. Kata saya bilang, ini Tuan Abdullah, saya
Saya lagi gali tanah yang beli sama tuan itu, mau bikin yayasan ya kalau sekarang mah. Tapi waktu saya ngegali, ini ada koper. Nah begitu dibuka, isinya ini nih. Isinya apa, Bu? Rempeyek. La ilaha illallah. Ilok rempeyek sih. Isinya emas. Emas. Bukan emas Joko. Nah, kata si rempeyek. Ada baik. Kata si siapa namanya tadi? Abdul Hamid. Maaf tuan, saya kan cuman beli tanah sama tuan. Ya, berarti ini koper sama emasnya punya tuan dong. Kan saya cuma beli tanah doang. Ada nggak orang kayak gitu di dunia sekarang? Ada. Di sinetron sutradaranya saya. yang punyanya soleh lagi. Apa kata dia? Tuan Abdul Hamid, lapan saya udah jual tanah. Yang namanya tanah ya masa saya jual sepengki? Berarti kan semua yang dijual sama isi-isinya. Ada nggak orang kayak gini lagi? Kalau saya digituin, begitu saya ngejual tanah, terus ada yang bilang, Pak Gubron, ini di tanah Pak Gubron ada emasnya koper sini. Emang punya gua, nenek moyang gua, ditanam dulu. Padahal si kagak. Lah emas, emang siapa yang nggak giro apa? Akhirnya dua-duanya nggak mau ngambil tuh, coba itu orang soleh. Ini namanya waro. Lalu mereka sepakat kalau gitu kita datang ke hakim aja dah, hakim yang mutusin ya. Iya dah. Datang ke hakim, hakimnya soleh. Kalau hakimnya salah, kagak soleh, dia akal-akalin. Kalau begitu menurut pasal junto ini harus disita dan saya yang harus punya hak mendapatkan masing. Itu kalau hakimnya belaka ciprut. Enggak soleh ya. Dia akal-akalin gitu. Hakimnya soleh, terus minta tolong sama Allah, sholat hajat dulu. Ini hakim harusnya begini, kalau memutuskan tuh sholat hajat dulu, biar keputusannya itu baik. Ini orang nggak salah apa-apa dihukum 6 tahun, 4 tahun apa? Cuma ngomong saya sehat lah. Ilok ngomong saya sehat 4 tahun. Yang koruptor triliunan 3 tahun, ntar bebas-bebasnya 1,5 tahun dah. Ini negara apa kalau begini ya? Kasihan orang-orang itu. Lalu diputuskan setelah sholat hajat hakimnya, Tuan Abdul Hamid, Anda yang beli, betul. Tuan Abdullah, Anda yang jual, betul. Ini kopernya dijembrengin tuh, emas isinya. Tapi hakimnya minum dulu waktu itu. Tadi kan panas. Ya kalah-kalah Ustadz baik ya. Biar enak itu minumnya. Emak Jamilak gedeg banget. Nah, akhirnya apa yang diputusin? Di luar dugaan keputusannya. Jadi menurut saya ini karena kan kalian berdua nggak mau nerima nih, biar kagak hilang. Saya mau nanya, Tuan Abdullah punya anak nggak? Punya. Laki apa perempuan? Laki, umur ya 26 dah. Tuan Abdul Hamid punya anak nggak? Lah punya. Laki perempuan? Perempuan. Umurnya berapa? Kan gak kehilangan? Enggak hilang. Lah kalau sedekah mah, kalau zakat itu ada 8 sama bebas. Emak ke anak boleh, anak ke emak boleh. Itu sedekah tuh. Jamaah ke ustadz boleh. Tapi bukan saya ustadznya. Ya kalau saya juga nggak ngapa. Bebas sedekah mah ya. Karena tadi wara, hati-hati. Jadi kalau bukan milik kita, kalau bisa jangan diambil. Tapi saya paham ini ibu-ibu. Kadang-kadang ada dompet, diucek-ucek dompetnya. Tahu dompet siapa? Padahal bukan punya ibu. Tak inian ayam ini ya.
Siapa yang teradahan ini? Ini nyarupanya. Nah, itu yang ketiga. Yang terakhir, takwa itu hurufnya apa? Wow, udah tadi barusan. Hah? Ini ngapa sih? Jawabannya salah semua. Takwa hurufnya 4. Ta, kof, wawu. Wawu barusan. Terakhir apa? Apa tuh? Iya, pinter. Maji pinter. Orang kalau ada keyakinan, ada pengharapan akhirat, kalau ada yang nyakitin ya udah maafin aja dah. Ntar juga dia urusannya sama Allah kok, pasti dihitung kok, direkam kok. Ngapain buyeng lah? Rugi dia sendiri. Begitu maksudnya. Jangankan orang, Bu, di akhirat nanti hewan pun bakal diadili. Hadisnya sahih. Contoh begini, kambing gede waktu di dunia sekarang menyeruduk kambing kampleng, kambing lemah. Diseruduk itu kambing jatuh, ya mati kambing yang kampleng. Nanti itu disidang di akhirat sama Allah. Nanti si yang kambing kampleng nanti disuruh membalas kezoliman si kambing yang kuat tadi. Nanti di akhirat. Tapi habis itu selesai ya mereka mati hilang. Bedanya itu doang sama kita manusia. Kita mah tetap ada. Paham gak ini? Makanya jangan suka ngaduin jangkrik. Jangkrik diaduin, kasihan dia nanti disidang di sono. Nah, kita kudu yakin terhadap itu. Jadi kalau ada yang ya nyebelin, nyakitin, udah minta maaf, kagak ngiroin kita, atau ada kita diomongin jeleknya, biarin, direkam kok sama Allah, nanti diadili. Makanya Imam Hasan Al-Basri kalau ada yang ngomongin beliau malah dikasih makanan yang ngomongin, kasih hadiah. Kenapa? Karena saya berterima kasih ya, dosa saya diambil buat dia, pahala dia buat saya, kan saya untung. Ini diomongin dikit aja puyeng, ya kayak nggak percaya sama pengadilan akhirat sih. Itu orang takwa. Yang kedua, kudu yakin sama neraka. Salah satu ciri neraka apa? Ada di Quran. Kana miqdaru alfasanatin. Sehari di dunia sama dengan 1000 tahun. Sehari di neraka sama dengan 1000 tahun di Cisau. Kalau ibu dosa sehari, berarti kudu tahan tinggal di neraka 1000 tahun. Sanggup? Nah, percaya dong. Kalau percaya kita insya Allah ngerem dah. Kalau mau dosa jangan gede-gede amat, istilahnya gitu. Atau kalau dosa kita cepat istighfar ya. Karena sehari di sono 1000 tahun di sini. Lah hari ini siapa tahu kita udah dicatat dosa sehari. Aduh. Sedangkan dosa bisa tiap hari. Dosa kan bisa apa aja, iya. Ngeri, makanya ngeri ya Allah. Makanya banyakin istighfar aja dah. Nah yang ketiga, kita kudu yakin dengan surga. Di samping neraka ada surga. Nah orang beriman kayak ibu ini, insya Allah, ya walaupun mungkin ada yang nyangsang dulu di neraka, syukur-syukur sih kagak. Ya syukur-syukur. Tapi potongannya mah ya langsung maunya. Ya nggak apa-apa, nyangsang juga nggak apa-apa. Tapi nanti endingnya, terakhirnya ibu bakal tinggal di surga. Nggak sejuta triliun tahun, nggak semiliar triliun tahun, tapi khalidina fiha abada. Ibu nanti tinggal di surga selama-lamanya. Di surga nggak ada gangguan. Di surga nggak usah ngaji. Di surga nggak usah sholat. Di surga nggak usah nyari duit. Tinggalnya di istana, nggak ada yang bocor. Suami ibu gantengnya kayak Nabi Yusuf, tingginya kayak Nabi Adam 60 meter, akhlaknya kayak Nabi Muhammad, kekuatannya 100 kali lebih kuat dari laki-laki dunia.
Coba ibu punya suami gantengnya kayak Nabi Yusuf, waduh, agak bakal keluar dari rumah ibu, ngejublek baik di rumah. Ya. Tapi mohon maaf, ibu juga nggak kayak gini potongannya nanti. Nggak ada kayak gini di surga. Iya, ibu nggak ada yang kayak gini. Ibu semua nanti cantiknya itu melebihi bidadari. Nah, bidadari itu kalau dia meludah ke bumi, jatuh ke 7 lautan ludahnya. Lautan itu manis seperti madu semuanya. Ludahnya aja kayak gitu. Bagaimana bun-bunannya? Tapi ibu lebih dari itu. Makanya yang sekarang kayak gini udah terima baik udah. Mau bagaimana lagi, digesek, diapain gue begini bahaya udah. Maka kadang-kadang saya kadang-kadang suka gemes. Ini orang ngaca baik ngaca. Atau foto baik foto kerjanya. Emang berubah? Tawa lah. Iya kan? Coba ada ibu dikasih spion. Padahal mah kagak berubah jadi mancung kan kagak. Emang jadi kuning itu jadi glowing gitu. Orang. Saya pernah bertemu dengan artis yang kalau di TV cakep. Begitu saya ketemu langsung, ya dalam hati, ya begini dong. Namanya Zarima. Kenal nggak? Julukannya apa dia? Ratu Ekstasi. Saya ngajarin ikro tuh waktu di LP Tangerang. Saya ngeliatin dia aja. Saya bukan ngeliatin ikronya, ngeliatin dia aja. Ya maklum saya orang kampung lihat artis ya. Uli TV mah cakep beeng ini ya. Ini kok bisa baik di sini? Ya ternyata karena kagak dandan. Lah ibu juga kalau dandan mah kayak Syahrini. Kan tergantung dempulnya ya. Nih Nur Alipin nih kalau dandanin. Iya. Jadi kudu yakin dengan surga tadi. Ya kenapa? Kalau kita yakin dengan surga, nggak terlalu geget, nggak terlalu takut sama neraka bener. Ada harapan kok, saya bakal di surga. Biar kata saya nyangsang dulu, jaga apa dah. Begitu ya. Tapi mohon maaf, orang di luar Islam kan kalau sampai mati dia tidak beriman, ya sudah. Mau nggak mau bukan salah Allah ya. Memang yang milih. Kita mah alhamdulillah bukan milih, kita memang dari emak bapak kita. Memang Islam keturunan alhamdulillah. Makanya begini-begini baik ya Islam keturunan. Kalau yang dari non ke ini bisa serius ya. Kita mau doa apal banget ngaji udah bolak-balik karena memang keturunan. Alhamdulillah ya. Terjadi orang Islam itu paling penting tuh. Ya. Di surga nggak ada utang. Nggak ada masalah. Nah di sini kan ada yang pancinya belum lunas ini. Nong belalor no bajunya belum lunas no, baju majelis taklim. Iya kan? Ngaku beda. Yang paling saya rada ketawa ada emak-emak. Saya pikir emas asli beli Tanah Abang. Ternyata emas palsu. Ya lo pong, ngapain gaya-gaya amat ya? Nah, iya. Saya nanya ke bini saya, yang itu empo anu emas beneran apa Mi? Agak mas, asal. Ngapain gaya-gaya amat ya? Iya apa adanya baik. Yang udah punya emas Joko 60 kilo terima baik udah. Habis waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.